Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas B program studi Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek bisnis digital berbasis sistem informasi dengan nama Lokahub Jember. Lokahub Jember merupakan sebuah marketplace digital yang berfokus pada pemasaran dan penjualan oleh-oleh khas Kabupaten Jember. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Ketua Kelompok Muhammad Habib Rahman dengan NIM 31, dan rekan saya. Saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 42. Dan saya Khalifatur Rahmania Ramadhani dengan NIM 033. Saya Jessica Sabiluja dengan NIM 044. Baik, kami akan melanjutkan materi. Latar belakang dari proyek ini adalah adanya potensi besar produk khas Jember seperti suar-suir, tape, kopi Jember, dan olahan edamame. Namun, masih banyak UMKM yang mengalami kendala dalam pemasaran karena belum memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Melalui Lokahub Jember, kami ingin membangun sebuah platform yang dapat menghubungkan UMKM lokal dengan konsumen melalui sistem marketplace digital. Dan yang kedua yaitu permasalahan bisnis. Permasalahan utama yang kami angkat adalah keterbatasan pemasaran produk UMKM lokal. Saat ini masih terdapat banyak pelaku UMKM yang melakukan pemasaran secara konvensional sehingga jangkauan pasar menjadi terbatas. Selain itu, konsumen dari luar daerah juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi dan membeli produk khas Jember. Permasalahan tersebut penting untuk diselesaikan karena perkembangan teknologi memberikan peluang bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing melalui digitalisasi. Target pengguna dari Lokahub Jember terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah pelaku UMKM sebagai penyedia produk yang membutuhkan media pemasaran digital, dan yang kedua adalah konsumen seperti masyarakat umum, wisatawan, mahasiswa, dan masyarakat luar daerah yang ingin membeli produk khas Jember dengan mudah. Yang ketiga adalah analisis bisnis. Untuk mengetahui peluang bisnis Lokahub Jember, kami melakukan analisis lingkungan bisnis dan SWOT. Dari lingkungan internal, kekuatan utama Lokahub adalah memiliki fokus khusus pada produk khas Jember, memiliki identitas daerah yang kuat, serta menggunakan teknologi marketplace. Namun, terdapat beberapa kelemahan seperti brand yang masih baru dan membutuhkan biaya pengembangan sistem. Dari lingkungan eksternal, terdapat peluang besar karena perkembangan e-commerce seperti meningkat. Masyarakat semakin terbiasa berbelanja online, serta adanya dukungan terhadap digitalisasi UMKM. Sedangkan ancaman yang dihadapi adalah persaingan dengan marketplace besar dan perubahan tren konsumen. Berdasarkan analisis SWOT kuantitatif, yang pertama nilai IFAS sebesar 0,85 menunjukkan bahwa kekuatan internal lebih besar dibandingkan kelemahan. Yang kedua nilai EFAS sebesar 1,70 menunjukkan bahwa peluang eksternal lebih besar dibandingkan ancaman. Dari hasil tersebut, Lokahub Jember berada pada kuadran 1, sehingga strategi yang digunakan adalah strategi pertumbuhan atau agresif. Strategi utama yang diterapkan yaitu memanfaatkan kekuatan produk lokal untuk mengambil peluang pasar digital. Baik, saya akan menjelaskan perhitungan IFAS dan EFAS. Yang pertama, IFAS terdiri dari strength dan weakness. Menjumlahkan nilai strength. Data strength fokus pada oleh-oleh khas Jember, skornya 0,80. Yang kedua, identitas daerah yang kuat, skornya 0,60. Yang ketiga, mendukung UMKM lokal, skornya 0,45. Perhitungannya, strength 0,80 ditambah 0,60 ditambah 0,45 sama dengan 1,85. Jadi strength hasilnya sama dengan 1,85. Lanjut, kita akan menjumlahkan nilai weakness. Data weakness, yang pertama brand masih baru dengan skor 0,50. Yang kedua biaya pengembangan tinggi dengan skor 0,50. Perhitungannya
weakness 0,50 ditambah 0,50 sama dengan 1. Jadi weakness hasilnya 1. Yang ketiga, pengurangan strength dikurangi weakness. Rumus X sama dengan strength dikurangi weakness. Masukkan nilai X sama dengan 1,85 dikurangi 1. Jadi X sama dengan 0,85. Hasil IPAS sama dengan 0,85. Artinya nilai positif menunjukkan bahwa kekuatan Lokahub Jember lebih besar daripada kelemahannya. Bisnis memiliki kondisi internal yang cukup baik. Lalu yang kedua, perhitungan EVAS. EVAS terdiri dari opportunity dan threat. Menjumlahkan nilai opportunity. Data opportunity yang pertama pertumbuhan e-commerce dengan skor 1. Yang kedua dukungan pemerintah UMKM dengan skor 0,60. Yang ketiga minat masyarakat terhadap produk lokal dengan skor 0,80. Perhitungannya opportunity 1 plus 0,60 plus 0,80 sama dengan 2,40. Jadi opportunity hasilnya 2,40. Selanjutnya yang kedua menjumlahkan nilai trade. Data trade yang pertama persaingan marketplace digital dengan skor 0,40. Yang kedua kompetitor baru dengan skor 0,30. Perhitungannya trade 0,40 ditambah 0,30 hasilnya 0,70. Pengurangannya opportunity dikurangi trade, rumusnya Y sama dengan 0 opportunity dikurangi trade, masukkan nilai 2,40 dikurangi 0,70. Jadi hasil EVAS sama dengan 1,70. Artinya nilai peluang jauh lebih besar daripada ancaman. Lingkungan bisnis mendukung perkembangan Lokahub Jember. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang bisnis model kanvas atau BMC yang menjelaskan bagaimana bisnis Lokahub Jember berjalan. Yang pertama adalah customer segment. Target pelanggan Lokahub Jember adalah masyarakat, wisatawan, mahasiswa, perantau, serta konsumen luar daerah yang tertarik dengan produk lokal. Untuk yang kedua yaitu value proposition. Nilai utama yang ditawarkan adalah menyediakan marketplace khusus oleh Jember sehingga konsumen dapat mencari dan membeli berbagai produk lokal dalam suatu platform. Yang ketiga itu channel ya. Saluran yang digunakan berupa website, marketplace sebagai tempat transaksi utama, serta media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp bisnis sebagai media promosi. Dan yang keempat adalah customer relationship. Hubungan pelanggan dibangun melalui pelayanan customer service, fitur utama, produk, promo, voucher, dan program loyalitas. Untuk yang kelima yaitu revenue stream. Sumber pendapatan berasal dari komisi transaksi, biaya promosi, produk, kerja sama bisnis, dan iklan pada platform. Yang keenam yaitu key resource. Sumber daya utama berupa website, marketplace, database, server, tenaga pengembangan sistem, tim pemasaran, serta jaringan UMKM. Yang ketujuh adalah key activities. Aktivasi utama meliputi pengembangan sistem, pengelolaan produk, promosi digital, pelayanan pelanggan, dan pengelolaan transaksi. Yang kedelapan yaitu key partnership. Mitra utama terdiri dari UMKM lokal, jasa ekspedisi, penyedia pembayaran, digital, komunikasi UMKM, dan pemerintah daerah. Yang kesembilan dan yang terakhir yaitu cost struktur. Biaya bisnis meliputi pengembangan website, hosting, pemasaran digital, operasional, sumber daya manusia, dan keamanan sistem. Dan yang kelima yaitu fungsi manajemen POAC. Dalam menjalankan bisnis, Lokahub Jember menerapkan fungsi manajemen POAC. Pertama adalah planning atau perencanaan.
Pada tahap ini dilakukan penyusunan visi, misi, target pasar, strategi pemasaran, pengembangan website, dan rencana kerjasama dengan mitra. Dan yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Setiap anggota memiliki tanggung jawab masing-masing seperti pengelolaan sistem, pemasaran, operasional, keuangan, dan pelayanan pelanggan. Yang ketiga adalah actuating atau pelaksanaan. Tahap ini dilakukan dengan menjalankan marketplace, mengelola produk UMKM, melakukan promosi digital, melayani pelanggan, serta mengelola transaksi. Dan yang terakhir yaitu controlling atau pengendalian. Pengendalian dilakukan melalui evaluasi jumlah pengguna, transaksi, kualitas layanan, keamanan, sistem, dan kepuasan pelanggan. Saya akan menjelaskan sistem informasi yang diusulkan. Sistem informasi yang kami usulkan adalah marketplace berbasis website. Sistem ini berfungsi untuk mengintegrasi proses bisnis mulai dari pengelolaan produk, pengguna, transaksi pembayaran digital, hingga laporan penjualan. Fitur utama yang tersedia yaitu katalog produk digital, registrasi pengguna dan UMKM, keranjang belanja, sistem pemesanan online, pembayaran digital, dan dashboard penjualan. Bagi pelanggan, sistem memberikan kemudahan dalam mencari dan membeli produk khas Jember secara cepat dan praktis. Bagi pengelola bisnis dan UMKM, sistem membantu pengelola data produk, memantau transaksi, serta mengambil keputusan berdasarkan laporan penjualan. Baik, yang terakhir penutup. Berdasarkan pembahasan yang telah kami jelaskan, Lokahul Jember memiliki potensi untuk berkembang sebagai marketplace khusus produk lokal Jember. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, Lokahul Jember dapat membantu UMKM memperluas pemasaran, meningkatkan penjualan, serta memperkenalkan produk khas Jember kepada masyarakat yang lebih luas. Harapan kami, Lokahul Jember dapat menjadi salah satu solusi digital dalam mendukung perkembangan UMKM lokal. Baik, saya akan menjawab refleksi. Apa pembelajaran paling berharga yang diperoleh dari mata kuliah ini? Pembelajaran paling berharga yang saya peroleh adalah memahami bahwa keberhasilan sebuah bisnis tidak hanya bergantung pada produk yang dijual, tetapi juga pada bagaimana bisnis tersebut dikelola dengan baik melalui fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Saya juga memahami pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam mengembangkan bisnis. Dan selanjutnya refleksi ketiga yaitu apa tantangan terbesar selama mengerjakan proyek? Tantangan terbesar adalah menyatukan ide dari setiap anggota kelompok dan mengatur waktu agar semua tugas dapat diselesaikan tepat waktu. Namun, melalui komunikasi dan pembagian tugas yang jelas, kami dapat menyelesaikan proyeknya dengan baik. Konsep apa yang sebelumnya sulit dipahami tetapi kini lebih mudah dipahami. Sebelumnya saya cukup kesulitan memahami penerapan fungsi manajemen atau PWC dalam dunia bisnis. Setelah mengerjakan proyek ini, saya lebih memahami bagaimana setiap fungsi tersebut diterapkan mulai dari merencanakan bisnis, membagi tugas anggota, menjalankan kegiatan hingga mengevaluasi hasilnya. Oke, keterampilan apa yang berkembang selama mengerjakan proyek? Untuk selama mengerjakan proyek ini, saya mengembangkan kemampuan bekerja sama dalam tim, komunikasi, berpikir kritis, pemecahan masalah, serta kemampuan merancang solusi bisnis berbasis teknologi. Keterampilan tersebut sangat bermanfaat untuk menghadapi dunia kerja maupun wirausaha. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.